Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini. Malam ini aku akan membawakan sebuah cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Ini adalah kisah tentang pengalaman aneh yang dialami seorang perawat bernama Maya saat ia merawat seorang pasien lansia di penghujung usianya. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu kalau berani, dan mari kita mulai ceritanya. Maya adalah seorang perawat yang sudah terbiasa dengan suka duka merawat pasien. Tapi, tidak ada yang bisa menyiapkannya untuk tugasnya kali ini. Merawat Pak Budi, seorang kakek berusia 80-an tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Rumah itu besar, megah, tapi terasa kosong dan dingin. Sejak hari pertama, Maya sudah merasakan ada yang tidak beres. Angin seperti berbisik di lorong-lorong panjang, dan lukisan-lukisan tua di dinding seolah mengawasinya. Pak Budi sendiri adalah pasien yang pendiam. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan menatap kosong ke langit-langit kamarnya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Setiap sore, tepat saat matahari mulai terbenam, Pak Budi akan mulai cemas. Matanya akan melirik ke sudut ruangan yang gelap, seolah-olah ada seseorang di sana. "Mereka datang lagi, suster," bisiknya pada Maya suatu hari, dengan suara bergetar. Maya awalnya mengira itu hanya halusinasi karena kondisi Pak Budi yang semakin menurun. Ia mencoba menenangkan kakek itu. "Tidak ada siapa-siapa di sini, Pak. Hanya ada saya." Tapi Pak Budi menggeleng kuat. Bukan kamu. Mereka sudah menunggu." Kejadian aneh mulai sering terjadi. Suatu malam, saat Maya sedang menyiapkan obat di dapur, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal, Pak Budi tidak mungkin bisa bangun dari tempat tidurnya. Dengan jantung berdebar, Maya naik untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia menemukan pintu kamar loteng yang biasanya terkunci rapat, kini sedikit terbuka. Hawa dingin yang aneh keluar dari celah pintu itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Maya mendorong pintu itu perlahan. Di dalam loteng yang penuh debu dan sarang laba-laba, ia melihat tumpukan barang-barang lama. Ada sebuah kotak kayu tua di sudut ruangan. Saat ia membukanya, ia menemukan puluhan foto hitam putih. Foto-foto keluarga, tapi ada yang aneh. Di setiap foto ada beberapa sosok dengan wajah buram yang berdiri di latar belakang, seolah-olah mereka tidak seharusnya ada di sana. Kembali ke kamar Pak Budi, Maya melihat kakek itu menunjuk ke sudut ruangan lagi. "Lihat, mereka semakin dekat," katanya lirih. Maya mengikuti arah pandang Pak Budi. Untuk sesaat, ia bersumpah melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan yang remang-remang. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi Maya bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk darinya. Malam berikutnya adalah puncak dari semua keanehan. Listrik di seluruh rumah tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela besar di kamar Pak Budi. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari lorong. Bukan tawa manusia biasa, tapi suara tawa yang melengking dan dingin, seperti suara anak kecil tapi terasa sangat tua. Maya memegang senter dengan tangan gemetar, memberanikan diri keluar kamar. Ia menyorotkan senternya ke lorong yang gelap, kosong. Tapi suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari belakangnya. Saat ia berbalik, tidak ada apa-apa. Namun saat ia menyorotkan senternya kembali ke ujung lorong, ia melihatnya. Sosok anak kecil pucat dengan mata hitam legam berdiri di sana, tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi yang tidak rata. Sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya. Maya menjerit dan lari kembali ke kamar Pak Budi, mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar,
Pak Budi terlihat sangat tenang. Ia menatap Maya dengan tatapan sayu. "Sudah waktunya, suster," ucapnya pelan. "Mereka datang untuk menjemput saya. Mereka adalah teman-teman lama keluarga ini. Mereka yang selalu menunggu." Tiba-tiba, pintu kamar diketuk perlahan, 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu sunyi. Maya menahan napas, tidak berani bergerak. Kemudian, suara bisikan terdengar dari balik pintu. "Budi, ayo main!" Suara itu sama persis dengan suara cekikikan yang ia dengar tadi. Pak Budi tersenyum tipis. "Jangan takut, suster. Mereka hanya ingin menjemput teman lama." Setelah mengucapkan itu, Pak Budi menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Tepat saat itu juga, semua suara aneh di luar kamar berhenti. Hening total. Lampu kembali menyala dengan sendirinya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saat keluarga Pak Budi datang, Maya menceritakan semuanya. Anak perempuan Pak Budi menatapnya dengan wajah sedih. Ia lalu menunjukkan sebuah foto lama. Foto kakeknya saat masih kecil, bermain di taman rumah itu bersama beberapa anak lain. Maya mengenali wajah-wajah mereka. Mereka adalah anak-anak dengan wajah buram yang ia lihat di foto-foto dalam loteng. "Kata ayah," ujar anak perempuan itu, "mereka adalah teman-teman masa kecilnya. Mereka semua meninggal dalam sebuah wabah penyakit puluhan tahun yang lalu, tepat di rumah ini. Ayah selalu bilang, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu ayah untuk bermain bersama lagi." Maya merinding. Jadi, sosok-sosok yang selama ini menghantui rumah itu bukanlah arwah jahat. Mereka adalah arwah anak-anak teman-teman Pak Budi yang datang untuk menjemputnya pulang. Meskipun begitu, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada Maya. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat pribadi dan memilih bekerja di rumah sakit yang ramai. Baginya, kesunyian sebuah rumah tua kini memiliki arti yang jauh lebih menakutkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka benar-benar hanya teman yang menjemput, atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada di kegelapan